Eyo, welcome with me in my channel. This Farizi. Wow. Ya, gue hari ini mau ngobrol. Tunggu. Sebelum lanjut ke videonya, ke selanjutannya, kemana-mananya, mending pakai headset ngedengerinnya, karena gue syuting ini. Gue bikin video rada subuhan, jadi gak bisa berisik-berisik, kasihan orang tua lagi tidur, jadi pakai headset. Bahas tentang yang lagi viral banget, mungkin udah di muka gue terang banget. Mungkin udah telat juga gue untuk ngebahas, atau udah basi juga untuk gue bahas. Tapi ada update terbarunya guys, ada update terbarunya bobo semua. Ternyata yang kemarin ngeprank sampah dan akhirnya udah ketangkep bersama teman-temannya. Ternyata Bentar guys. Ternyata orang tuanya balik ngelapor. Kayak yang tadi di sebelum opening, lu baca aja. Lapornya kenapa? Karena pihak dari keluarga pelaku tidak terima perlakuan dari penghuni lapas. Tapi gue baca lagi tadi, FP dan teman-temannya dipisahkan gitu. Ya menurut gue sih memang udah keterlaluan ya. Keterlaluan untuk lu semua yang nge-share video dia di dalam lapas diperlakukan seperti apa. Dan masih banyak juga yang ngebully dia gitu, mau di dalam mau di luar dibully terus. Itu bagus tuh buat thumbnail. Jadi apa ya, menurut gue sih menurut gue udah aja sih. Kalau misalkan kasusnya udah sampai di situ, ya udah. Lu semua tahu kan sekarang dia udah ditangkap, terus udah tahu juga kasusnya seperti apa. Ya ngeprank sampah sampai banyak pihak-pihak yang dirugiin sama dia gitu, sampai sakit hati juga gitu sama dia. Tapi menurut gue nggak harus sampai segininya gitu, sampai masih di share lah videonya, masih di share lah foto-foto dia yang udah di dalam lapas itu, sampai pas dia udah bully gearnya. Kalau kata orang Sunda mah bully gear teh telanjang gitu, cuman pakai CD doang gitu. Terus disuruh ngomong aing beleguk, terus di videoin aing beleguk tuh artinya saya bodoh, lebih dari bodoh beleguk tuh, lebih dari goblok segoblok-gobloknya gitu. Terus udah gitu disuruh squat jam, terus di videoin, udah itu di share ke media sosial. Kenapa bisa sampai ke keluarganya, dan kenapa keluarga bisa tahu? Bro, sekarang mau orang miskin mau orang kaya, itu HP tuh udah bisa dibeli sama mereka gitu. HP itu sekarang udah jadi bahan pokok anjing. Udah jadi keperluan hidup gitu. Jadi ya mau nggak mau ya mereka tahu lah gitu. Mereka tuh nggak udik gitu, mereka tuh nggak kampring gitu, nggak gaptek gitu. Mereka tahu gitu. Jadi udahlah gitu, stop nge-share kayak gitu. Udah, dia udah dapat ganjarannya, dia udah ditangkap sama polisi, dia udah masuk penjara, terus mau apa lagi gitu, lu mau ngeliat apa lagi gitu. Menurutku ini udah lebay banget ini, udah kejauhan banget sih gitu. Udahlah gitu, kita udah ngasih pelajaran buat dia. Gue pun udah nge-report IG-nya dia gitu, udah nge-report YouTube-nya dia biar nggak ada jejak lagi di media sosial. Menurut gue itu udah gitu, itu udah gitu, itu udah cukup hukumannya buat dia gitu. Dan temennya ada yang digebukin juga kan sama warga gitu, itu juga udah cukup lah buat dia gitu. Jangan ditambah-tambahin lagi lu nge-share video dia yang ada di dalam lapas, yang lagi dibully di dalam lapas, foto-fotonya juga gitu, di-share ke media sosial sehingga orang tuanya atau keluarganya tahu kan. Bro, kita mikir jangan si FP-nya dulu deh gitu. Kita balik lagi ke rasa kemanusiaan kita gitu. Oke, dia salah. Oke, itu poin pertamanya, dia salah. Dia ngeprank sampah. Di saat lagi pandemi seperti ini, dia melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar. Seperti prank sampah seperti itu. Tapi apakah harus gitu? Ketika dia masuk penjara, terus videonya di-share lagi ke Twitter atau ke media sosial manapun gitu, sehingga orang tuanya tahu, apakah itu harus dan emang apakah itu, gue nggak bisa ngomong anjing. Jadi
aneh gitu. Di saat gue bisa menang netizen sekarang udah pintar mana yang baik mana yang buruk, bisa ngebela gender apapun dan bisa menghukum siapapun itu, tapi ketika orangnya udah masuk penjara, orangnya udah kena ganjarannya, tapi kok masih balik goblok lagi gitu. Menurut gue sih udahlah, sampai dia masuk penjara udah stop gitu, stop aja, biarin dia hilang, biar aib dari lapasnya itu seperti apa, kelakuan orang-orang dalam lapasnya seperti itu, ya udah gak usah dikasih tahu keluar media gitu. Soalnya kan nanti masalah lagi dan masalah lagi gitu. Dan lu bilang tenggelamkan atau jangan kasih jejak di media sosial untuk dia, tapi tanpa lo sadar masih ngasih jejak gitu sama dia gitu. Ya kayak apa ngasih jejaknya? Ya kayak sekarang lu masih nge-share video dia, masih nge-share fotonya dia. Dan menurut gue itu udah nggak perlu sih gitu. Itu udah kejauhan dari hal yang seharusnya awalnya cuman pengen menghukum dia, tapi kok malah jadi nganggap dia sama seperti hewan gitu. Iya, gue ngerti kalau misalkan dia itu apa, ngeprank waria gitu yang lagi membutuhkan, yang saat pandemi seperti ini dia menganggap mungkin waria itu adalah binatang, terus kita wajib untuk menganggap dia binatang. Menurut gue itu setimpal. Tapi kalau misalkan udah sampai seperti ini, dia udah dalam lapas terus masih di-share lagi videonya, menurut gue itu udah kejauhan. Dan menurut gue lu kampungan anjing. Mau apa gitu lu nge-share video kayak gitu, untuk apa dan buat apa gitu. Kalau misalkan ada tujuannya ya bagus, kalau misalkan tujuannya buat ngasih pelajaran sama dia. Tapi kalau misalkan ngasih pelajarannya udahlah sampai situ aja. Sampai dia di media udah ada artikelnya, FP telah ditangkap polisi di tol Tangerang atau di mana, udah stop sampai situ. Kita tahu kan udah ketangkap polisi dan udah masuk penjara, jadi ya udahlah gitu, sampai situ aja kasusnya. Dan menurut gue nggak usah sampai sejauh ini gitu, sampai dia di-share lagi videonya. Udahlah, nggak usah gitu. Gue di sini bukan menekankan, bukan untuk membela dia, membela keluarganya, atau membela siapapun itu. Gue tidak sama sekali membela, dan gue sangat bodoh amat dengan kasus ini. Tapi gue resah gitu sama media sosial yang masih terus-terusan ngangkat dia gitu, ngangkat kasus dia. Menurut gue sih udah cukup sih, nggak usah sampai sejauh ini juga. Dan menurut gue ini udah kejauhan, udah sangat lebay, dan udah sangat kampungan banget gitu lu nge-share video kayak gini. Dan udahlah, udah keterlaluan juga gitu. Di sini kita jangan menang si FP-nya gitu, kita menang keluarganya yang terpukul dan tertekan karena kasus ini. Dan kasusnya belum kelar, mungkin luka di dalam keluarganya juga belum sembuh dan belum kering. Terus tiba-tiba ada video anaknya gitu, si FP dan teman-temannya gitu, dilihat keluarganya disiksa di dalam atau dibully di dalam penjara atau di lapas gitu. Itu luka belum kering bro, lu kasih lagi luka. Menurut gua anjing, enggak sih gitu, enggak harus sampai sana, dan enggak usah di-share lagi. Menurut gua lu udah kampungan sih gitu, ngapain di-share lagi gitu. Jadi gua mau ngingetin lagi sama kalian, di sini gua enggak membela dia, tidak. Dan gue tidak membela pihak yang bersangkutan, dan gue juga tidak menyudutkan siapapun di sini. Gue di sini hanya ingin membacot doang, dan gue sini ingin membagi argumen gue doang. Dan menurut gue ini udah keterlaluan, dan menurut gue ini udah kampungan sih. Jadi ya udah, itu doang dari video gue. Lo boleh ngasih kritik dan saran sama ke gue di kolom komentar. Udah kasih, gue nggak akan matiin kolom komentar gue. Buat apa dimatiin? Karena gue bukan, ya anjing. Ya lo boleh ngasih kritik dan saran buat gue, lo boleh ngehina gue, lo boleh ngebully gue, karena semua orang patut untuk dihina dan patut untuk dibully dan patut untuk dikritik dan disaranin juga. Jadi menurut gue ya itu dari semuanya. Ya udah, jangan nge-share lagi videonya, jangan ngasih jejak lagi, anggap dia sampah masyarakat, dan hilangin aja dia dari media sosial. Menurut gue udah gitu doang. Ya maafin kalau misalkan ada kata-kata dari gue yang menyinggung, ada kata-kata dari gue yang salah-salah kata ataupun apa, gue minta maaf. Kalau misalkan ada, ya gue minta maaf. Udah terus belum minta maaf gue? Belum ya? Minta maaf. Ya gue minta maaf, oke?
kayaknya cuma situ doang dari gua, dari pembahasan ini yang sangat-sangat sudah membosankan dan sangat-sangat tidak perlu untuk kalian share-share lagi videonya atau foto-fotonya. Jadi gitu dong dari gua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan video gua, bisa dinyalain tuh notifikasinya. Oke, udah gitu doang lah ya dari gue, ngebaca terus di gue lagi. Have enjoy guys, peace, bye. Subscribe jangan lupa.